on va discuter sur la matière de l'utilisation de Microsoft Word pour la deuxième séance. Et vous pouvez regarder jusqu'au fin ce tutoriel. Et ensuite, il y a deux exercices que vous devez faire et vous pouvez compléter et les télécharger à Elena. Baik, sesuai dengan RPS yang ada, materi yang akan diajarkan, yang akan kita bahas pada pertemuan kedua hari ini adalah penggunaan Microsoft Word. Je suis sûre que vous avez compris tous comment utiliser le Microsoft Word parce que karena kita sudah terbiasa mengetik, mengerjakan tugas en utilisant le Microsoft Word. Mais tidak ada salahnya jika kita mengenal lebih jauh, mengenal lebih rinci, ada bar menu atau menu bar apa saja yang terdapat di dalam Microsoft Word yang dapat kita manfaatkan dengan baik untuk menunjang keseharian kita dans le processus de l'apprentissage de la langue. Bon, on commence maintenant. Yang pertama yang akan kita bahas di sini sudah ada beberapa menu bar ya, ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mailings, Review, dan View. Vous savez bien l'utilisation de ces bar ya, kalian juga sudah paham penggunaan dari masing-masing bar tersebut ya. Kemudian di bagian atas di sini ada beberapa menu juga yang lain. Yang pertama ada Home, menu Save, Undo dan Redo, Print, Save As, dan juga New untuk menambahkan dokumen baru. Mais je ne sais pas si la forme de Microsoft Word dans votre PC est différent avec moi parce que j'utilise Mac. Peut-être il y a la similarité, mais je ne sais pas. Kita persamakan saja persepsinya ya. Tidak peduli pakai laptop jenis apa. Je pense qu'il y a la similarité entre le Microsoft Word dans le Windows et dans le Mac. Bon, la suite, yang pertama yang akan khusus saya bawakan atau diskusikan adalah penggunaan dari menu bar yang ada di Home ya. Yang Home ini semuanya adalah merupakan toolbar yang sering kita gunakan ya. Ini adalah toolbar inti dari Microsoft Word atau bahkan semua Microsoft ya, baik Microsoft PowerPoint, kemudian Excel, toolbar yang inti itu pasti terletak di dalam bagian menu bar yang pertama, yaitu Home itu sendiri ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada Paste. Paste ini sudah tentu kalian juga paham kegunaannya untuk apa, tidak lain tidak bukan ini untuk mempastekan atau menyimpan ya, ada copy paste, berarti kalau kita integrasikan ke dalam bahasa Indonesia ada menduplikasi dan menyimpan ya. Kalau begitu kita anggap paste ini adalah menyimpan. Untuk menyimpan segala ketikan, segala data yang sudah kita copy, yang sudah kita duplikasikan terlebih dahulu. Il y a trois types de paste ya, ada 3 tipe paste. Yang pertama keep source formatting. Keep source formatting ini adalah untuk menyimpan dari jenis duplikasi yang sesuai dengan formatnya, sesuai dengan format tempat kita menduplikasi dokumen tersebut. Misalkan yang kita duplikasi menggunakan font Calibri atau font
Arial ya, maka jika kita menggunakan tipe keep source formatting ini, hasil duplikasinya sesuai dengan yang kita duplikasikan dari tempat semulanya. Kemudian yang kedua ada match formatting. Match formatting ini sebenarnya baik match formatting maupun keep text only, hasil penyimpanan duplikasinya itu akan sama, yaitu mengikuti format yang ada di dokumen yang sedang kita tuliskan, yang sedang kita kerjakan ini. Jadi mengikuti ya. Nah, kemudian ada paste spesial lainnya yang dapat digunakan untuk format-format tertentu yang bisa kita manfaatkan. Selain paste, ini sebenarnya ada cut, ada copy ya. Cut ini untuk meng-cut atau memotong atau memindahkan ya tanpa menduplikasi. Jadi memindahkan. Sama halnya seperti menduplikasi, tapi jika meng-cut atau memotong itu berarti data yang kita potong itu tidak akan ada data berikutnya ya. Jadi kita cobakan saja di sini, kita cut. Nah, maka data semula yang kita cut ini akan hilang, tidak seperti dengan mengcopy. Nah, ketika sudah di-cut, kita bisa langsung gunakan paste ya yang ada di sini. Nah, seperti itu ya. Paste ini baik copy paste maupun cut paste itu sama saja ya. Perbedaannya hanya ada di cut dan copy. Je pense que vous avez compris sur comment utiliser le cut, le copy et paste. Suivant c'est format painter, bien copy, formatting from one location and apply it to another. Jadi kegunaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan copy paste atau cut paste ya, tetapi ini mengcopy dan mem-paste dengan format yang lebih spesifik. Coba kita buatkan dulu di sini satu judul dengan misalkan kita ingin menggunakan format seperti apa penulisan judulnya. Nah, kalau kita ingin buat seperti ini, kita tulis di sini judulnya adalah this, lalu kita blok terlebih dahulu dan kita klik format painter yang ada di sini. Nah, kalau bisa kalian lihat dengan detail ya, bagian kursor yang sedang saya putar-putar ini terdapat gambar kuas ya. Nah, kuas ini jika sudah muncul gambar kuas seperti ini, tulisan yang ada bisa kita klik dan akan berubah sesuai dengan format yang tadi kita blok ya. Jadi formatnya itu menyerupai dengan tulisan yang kita copy sebelumnya. Seperti itu ya. Itu adalah kegunaan dari format painter. Nah, selain untuk tulisan, format painter ini juga bisa digunakan untuk shape atau bentuk yang ada di bagian menu insert. Misalkan ada bentuk yang sudah kita blok terlebih dahulu, bentuk persegi atau bentuk bintang, lalu jika ada bentuk lainnya, bisa digunakan dengan format painter ini dan akan mengikuti dengan bagian yang kita duplikasi tadi ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah ini adalah font ya, terdapat berbagai jenis font. Biasanya yang sering kita gunakan ini adalah Calibri atau Times New Roman. Lalu ada ukuran font dimulai dari 5 sampai 72. Sebenarnya bisa kita perbesar atau perkecil sesuai dengan yang kita inginkan, hanya dengan mengetik saja, mengetik angka yang kita inginkan untuk ubah ukuran fontnya. Selain menggunakan ini, bisa juga kita gunakan toolbar bagian ini ya, ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Suivant ini ya, di sini sudah ada berbagai il y a les différents types de bagaimana cara mengubah
tulisan yang kita inginkan. Apakah tulisannya mau dibuat kecil semua, lowercase, atau besar di awal dengan menggunakan sentence case, uppercase untuk huruf besar semua, capitalize each word ini untuk beberapa huruf. Untuk huruf yang dibesarkan di bagian depannya saja ya untuk seluruh kalimat, lalu kemudian ada toggle case. Toggle case ini sesuai dengan yang terlihat di sini ya, seperti apa. Caranya hanya tinggal memblok terlebih dahulu, lalu dibuatlah dengan mengklik berbagai jenis tipe penulisan ya, apakah uppercase semua atau seperti apa. Ya, kita redo kembali ya. Nah, ini adalah kegunaan redo dan undo. Redo itu mengembalikan seperti posisi semula ya. Kemudian atau enggak, undo itu untuk mengembalikan ke posisi semula dan redo itu untuk membuat posisi itu seperti yang terakhir kita formatkan ya. Sekarang kita lihat kalau kita klik undo, nah maka akan muncul seperti semula ya, seperti belum ada perubahan. Sedangkan kalau kita pakai redo, maka akan muncul seperti ini. Kemudian berikutnya selain ini ada ini ya. Ini adalah clear all formatting. Clear all formatting ini sesuai dengan namanya clear all formatting. Ça veut dire que on n'utilise pas de quelques format ya, kita tidak menggunakan beberapa format. Kita ketika kita mengklik ini, maka tulisan yang dihasilkan adalah tulisan yang benar-benar mengikuti dengan format awal dari Microsoft Word. Biasanya format awal dari Microsoft Word itu adalah Calibri. Maka yang semulanya tadi saya menggunakan font Arial akan berubah menjadi Calibri ya. Kemudian di sini ada bullet and numbering, bullet menggunakan poin kah atau menggunakan numbering. Vous avez compris tous. Ensuite, bullet and numbering dengan menggunakan ini adalah kemudahannya kita tidak perlu menggunakan secara manual. Jika kita sudah menggunakan ini, maka akan tersusun dengan rapi jika kita memerlukan lebih dari satu bullet, lebih dari satu tipe bullet and numbering. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada indent, decrease indent, dan increase indent. Jika kita sudah menggunakan paragraf ini dengan cara increase berarti masuk. Nah, begitu masuk ke paragraf berikutnya, jika ingin berbeda penampilan tab-nya, maka bisa langsung ketikkan saja, gunakan saja decrease ya. Maka penampilan tab-nya itu berbeda. Yang satu menjorok ke dalam, yang satu keluar ya. Jadi decrease itu menjorok keluar, sedangkan increase itu menjorok ke dalam. Ensuite, ini kegunaannya lebih kepada ketika kita memiliki dokumen atau data dalam bentuk tabel, akan bisa di-sort atau diurutkan dari A sampai Z ya. Kemudian ada show dan hide. Ini kita undo lagi ya, undo kembali. Show dan hide ini berguna untuk jika ada di antara kita yang kesulitan untuk mengetahui apakah sudah menggunakan paragraf baru atau belum, maka ini adalah kegunaan dari show dan hide. Jika kita sudah menggunakan show dan hide, kita akan mengetahui bahwa oh di sini sudah kita tekan enter. Oh kita sudah menggunakan beberapa kali space ya, sudah menggunakan beberapa kali spasi. Seperti itu ya. Jadi
Kemudahan lainnya dengan menggunakan show atau hide ini adalah ketika kita mengetikkan sesuatu dan kita tidak menyadari kalau kita menggunakan dua space, maka dengan menggunakan show dan hide, kita bisa mengetahui ternyata ada dua spasi di dalam paragraf tersebut. Ya. Jadi ini adalah kegunaan show dan hide yang meskipun sebenarnya jarang kita gunakan. Kemudian di bagian bawah font ada bold, italic, dan underline. Ya, yang masing-masing kegunaannya adalah untuk memperindah tulisan, baik membuat tebal, membuat miring, membuat garis bawah atau menggarisbawahi dengan berbagai jenis tipe garis. Juga ada di sini ada strike through atau mencoret bagian tengahnya ya, seolah-olah terbuat seperti tulisan yang salah. Kemudian ada subscript dan superscript. Subscript ini sebenarnya kegunaan dari dua ini bisa kita maksimalkan dalam penggunaan rumus matematika ya yang membutuhkan kedua penggunaan script ini. Tapi dalam pembelajaran bahasa Prancis pun misalkan kita menggunakan misalkan numero. Numero biasa disingkat menjadi N dengan O di atas. Nah, bagaimana supaya O ini berada di atas, maka kita bisa gunakan seperti ini. Ya. Nah, numero yang ada di dalam tabel, dalam bahasa Prancis itu biasa kita lihat seperti ini contohnya ya, numero. Voilà, ensuite, ini adalah sama halnya seperti word art yang akan kalian temukan di bagian Jubli, apakah di bagian design atau insert. Namanya adalah text effect. Jadi jika kita menggunakan text effect ini bisa kita perindah lagi tulisannya, apakah akan berwarna seperti apa, kemudian bold atau memiliki shadow ya, bayangannya dan lain-lainnya. Kemudian ada color, apakah bagian kalimat tertentu mau kita tebalkan dengan menggunakan warna, maksudnya seperti stabilo ya, di highlighter ya, saya lupa tadi namanya. Jadi ini namanya adalah text highlight color, jadi ini fungsinya sama seperti stabilo ya. Nah, kemudian berikutnya adalah font color, ini untuk membuat warna di dalam font ya, apakah warnanya mau seperti merah atau lainnya. Kemudian ini adalah bagian dari penentu tata letak paragraf, apakah mau di left, alinea kiri, kemudian alinea tengah ya, center atau alinea kanan, align right. Dan yang biasa digunakan ketika kita mengetik karya ilmiah itu pasti adalah justify ya, dibuat rata baik sisi kanan maupun sisi kiri. Yang sedang digunakan saat ini adalah align left ya atau alinea kiri. Kalau kita ingin menggunakan justify bisa klik saja seperti ini ya dengan cara memblok terlebih dahulu paragraf yang ingin di justify. Kemudian berikutnya adalah space atau line spacing ya. Bisa dibuat 1,0, 1,15 atau lainnya. Tetapi biasanya pada penulisan skripsi itu akan berubah menjadi 2,0 ya. Nah, di sini sudah ada shading-nya, tetapi ini tidak diperlukan jika hanya menulis dalam bentuk tulisan biasa ya. Karena kalau kita buat, nah akan menjadi tidak terlihat. Ini akan lebih indah kita gunakan ketika kita membuat tabel di dalam Microsoft Word ya. Nah, ini adalah fungsi menebalkan atau memberi garis border pada tabel yang kita buat di dalam Microsoft Word. Continue di sini sudah ada beberapa. Ini kegunaannya adalah ketika kita membuat judul dan judulnya mau kita perindah sesuai dengan format yang ada di sini, apakah mau seperti ini atau seperti ini ya, semuanya bisa kita gunakan untuk membuat judul. Karena kalau hanya dipergunakan pada
subjudul atau bahkan isi itu akan tidak jadi, justru tidak jadi memperindah ya, malah hanya akan membuat halamannya full karena fontnya itu akan berubah menjadi lebih besar. Style Spain ini adalah rincian dari kotak yang ada di sini ya. Jadi ketika kita memilih, ketika kita ingin membuat format yang lebih dari ini, bisa kita gunakan yang ada di sini. Kita cari-cari ya. Nah, misalkan kita buat saja dulu terlebih dahulu judulnya seperti tadi, teacher. Lalu kita blok, kita ingin menggunakan seperti ini atau seperti ini. Nah, semuanya akan berubah sesuai dengan yang kita gunakan. Bisa juga dengan menggunakan new style, tetapi akan memakan waktu ya. Kita bisa membuat style atau gaya kita sendiri dengan cara mengutak-atik fontnya dan sebagainya ya. Semua tergantung dengan kreasi kita. Tetapi ini tidak terlalu diperlukan ketika kita membuat tulisan ilmiah. Kemudian toolbar berikutnya adalah dictate. Dictate ini memungkinkan kita untuk menulis berdasarkan suara ya, voice typing ya. Didikte sama seperti ketika kita belajar dulu ya, di dictate. Kita akan coba di sini. Bonjour. Nah, sudah muncul kata bonjour di sini berdasarkan hasil dictate. Kemudian ada editor. Nah, editor ini akan sering kita gunakan ketika jika suasana situasi pandemi masih berlangsung, ketika kalian sudah menulis skripsi, maka editor ini berfungsi untuk nah, kemudian terakhir adalah editor. Editor ini digunakan untuk melihat atau memverifikasi baik spelling, grammar, dan sebagainya ya. Apakah kesemuanya ini sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Nah, biasanya supaya kita mengetahui editor ini bekerja dengan baik, kita harus menyesuaikan penulisan yang ada di sini dengan bahasa penulisannya. Yang kita lihat di sini adalah bahasa Indonesia, tetapi di bawahnya penggunaannya masih bahasa Inggris, maka bisa kita ubah dulu ya. Nah, jangan lupa ininya dihilangkan. Nah, maka akan muncul beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat editornya, akan menjadi 35% karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Maka bisa kita ubah ya dengan mengignornya atau bisa juga dengan menambahkannya ke kamus. Atau bisa juga kita buat ini ke dalam bahasa Inggris ya, dengan cara diblok terlebih dahulu, lalu kita ubah bahasanya menjadi English, dan selesai. Sementara yang ini adalah bahasa Prancis, kita ubah ke dalam bahasa Prancis, dan selesai. Semuanya sudah selesai, kecuali yang terakhir ini bisa kita hapus saja karena tidak menjadi bagian dari tulisan. Dan editor score-nya menjadi 83% ya. Bahkan 100% karena tadi masih mengkalkulasi ya. Voilà, c'est pour le tutoriel de menu de home ya. Jadi untuk menu toolbar yang pertama ini yang home sudah kita bahas dan kemudian berikutnya adalah c'est à vous ya, vous devez faire la vidéo de tutoriel sur l'utilisation d'autres menus. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a encore 8 menus, menu bar dans le Microsoft Word. Vous devez faire votre vidéo de tutoriel, comment vous expliquer le menu de Insert, Draw, Design, Layout, etc.
Et vous devez enregistrer et télécharger dans Elena ya. Silahkan kalian buat video tutorialnya, kemudian kalian rekam video tutorial tersebut dan kalian unggah ke Elena. Vous pouvez regarder la liste de la matière que vous devez expliquer en faisant le tutoriel. Il y a 8 matières dan dari 8 materi ini saya buat menjadi kelompok ya. Il y a 3 ou 4 personnes dans chaque groupe. Ada 3 atau 4 orang di dalam setiap grupnya dan dari satu grup itu kalian harus melakukan diskusi terlebih dahulu siapa yang akan membahas apa. Misalkan di dalam menu insert, il y a beaucoup de toolbar ya. Terdapat banyak toolbar di sini. Tidak mungkin hanya dibahas oleh satu orang. Maka misalkan untuk menu insert ini, il y a 3 personnes dans un groupe ya, ada 3 orang di dalam sebuah grup, maka silahkan didiskusikan terlebih dahulu siapa yang akan membahas apa. Apakah si A membahas cover page sampai smart art atau sampai screenshot, lalu apakah si B membahas get add-in sampai komen, dan yang terakhir header sampai advanced symbol. Nah, seperti itu ya. Ini pun berlaku untuk menu bar berikutnya sampai view ya. Il y a beaucoup de toolbar. Terdapat banyak toolbar yang bisa dipukul rata untuk setiap anggota yang ada di grup. Voilà, c'est tout pour la matière aujourd'hui. Karena kita sudah menganut sistem problem based learning atau team based project, maka materi yang akan diberikan adalah materi intinya saja, dan berikutnya kalian harus mengeksplor sendiri, kalian harus mencari sendiri informasi-informasi yang kalian butuhkan melalui berbagai media yang ada, baik dari internet ataupun media cetak. Voilà. Vous devez faire votre exercice jusqu'à 17h ya, aujourd'hui à Elena. Hanya sampai jam 5 sore hari ini di Elena. Voilà, bon courage. N'oubliez pas de commenter. Je suis présent dans le colonne commentaire. Oui. À la semaine prochaine.